Baik, yang kedua adalah menentukan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Ya, menggunakan hukum Hess. Namun sebelum kita bahas hukum Hess, Anda harus tahu dulu yang namanya hukum Laplace. Menurut Marquis de Laplace, bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Jadi menurut Marquis de Laplace, bahwa jumlah kalor yang dilepas itu sama dengan jumlah kalor yang diserap atau diperlukan. Contoh, C plus O2 menjadi CO2, delta H-nya min 94 kJ. CO2 menjadi C, terurai menjadi C plus O2, delta H-nya plus 94 kJ. Dua reaksi ini Anda amati, dua reaksi ini Anda cermati, begitu. Anda cermati bahwa sebenarnya dua reaksi ini adalah reaksi kebalikan. Yang atas adalah reaksi pembentukan CO2, delta H-nya min. Kalau yang bawah adalah reaksi penguraian CO2, delta hanya plus. Sehingga kesimpulannya, jika suatu reaksi dibalik, ini dibalik reaksinya, antara yang pertama dan kedua kan hanya kebalikan, maka tanda delta H juga dibalik, yang semula min menjadi plus. Ya, jadi diingat-ingat, jika reaksi dibalik, maka tanda delta H adalah dibalik. Oke, ini hukum Laplace. Berikutnya, menurut Germain-Hess, bahwa besarnya delta H reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Artinya bahwa delta H reaksi berjalan satu tahap, itu sama dengan delta H reaksi yang berjalan beberapa tahap. Ibarat kalau Anda mau pergi dari Pati ke Semarang lewat Kudus, itu diberi transport oleh orang tuamu 200.000. Anda lewat Purwodadi pun ya diberi transport 200.000. Jadi hanya dari Pati ke Semarang. Kamu mau lewat mana terserah. Sama saja dengan ini, bahwa delta H reaksi yang berjalan satu tahap dengan yang berjalan beberapa tahap itu delta H-nya adalah sama. Contoh, pada reaksi pembentukan CO2 dapat berlangsung satu tahap atau berlangsung dua tahap. Satu tahap atau dua tahap. Harga delta H-nya adalah sama. Untuk yang berlangsung satu tahap, reaksinya C plus O2 menjadi CO2, delta H min 94 kJ. Untuk yang berlangsung dua tahap, ini saya anggap delta H2 begitu. Tahap pertama adalah C plus setengah O2 menjadi CO, delta H-nya min 26 kJ. Untuk tahap yang kedua, yaitu saya anggap delta H3, CO plus setengah O2 menjadi CO2, delta H min 68 kJ. Di ruas kanan ada CO, di ruas kiri ada CO. Berarti bisa kita coret. Sehingga kalau dijumlahkan, maka yang terbentuk apa? C turun menjadi C, ini jumlahkan. Setengah O2 ditambah setengah O2 berarti 1 O2, kemudian menjadi CO2. Delta H-nya adalah penjumlahan, yaitu min 94 kJ. Artinya apa? Reaksi yang berjalan satu tahap ini tadi, delta H-nya adalah min 94 kJ. Reaksi yang berjalan dua tahap, kalau dijumlahkan ketemunya juga min 94 kJ. Itu hukum Hess. Nah, dari diagram reaksi pembentukan CO2 ini, kalau dibuat dalam bentuk diagram siklus, ya, diagram siklus seperti ini. Jadi C plus O2 menjadi CO2. Ini saya ibaratkan ada delta H1, ini delta H1, yang delta-nya adalah min 94 kJ. Kemudian dari C plus O2 menjadi CO plus setengah O2 adalah delta H2. Delta H2 berarti ya reaksi yang pertama, C plus setengah O2 menjadi CO, ya, plus setengah O2. Kalau ini adalah C plus O2 berarti menjadi CO plus setengah O2. Sama, delta H-nya berarti yang delta H2. Kemudian yang delta H3 adalah CO plus setengah O2. CO plus setengah O2 menjadi CO2.
CO plus setengah O2 menjadi CO2. Nah, deltanya delta H3. Nah, besarnya delta H1, ini delta H1 yang min 94 itu sama dengan delta H2 yaitu min 26 ditambah delta H3 yaitu min 68. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kalau dicari delta H2 berarti delta H1 min delta H3. Kalau dicari delta H3 berarti delta H1 min delta H2. Namanya diagram siklus. Nah, dari reaksi di atas pembentukan CO2 juga dapat dibuat diagram tingkat energi namanya. Diagramnya seperti ini. Dari C plus O2 menjadi CO2. Delta H-nya 1. Dari atas ke bawah, ya, delta H1 yang nominalnya adalah min 94 kJ. Dari C plus O2 menjadi CO plus setengah O2 adalah delta H2. Delta H2 adalah yang nominalnya min 26. Kemudian ya dari CO plus setengah O2 menjadi CO2 adalah delta H3 yang nominalnya adalah min 68 kJ, delta H3. Nah, panahnya ke bawah. Karena apa? Karena reaksinya adalah eksoterm. Taunya eksoterm dari mana? Karena delta H-nya negatif. Nah, oke. Berarti kalau delta H-nya positif, berarti panahnya ke atas. Kan begitu. Contoh soal hukum Hess. Oke. Diketahui C plus 2S menjadi CS2 delta H plus 20 kJ per mol, S plus O2 menjadi SO2 delta H min 70 kJ per mol, C plus O2 menjadi CO2 delta H plus 94 kJ per mol. Tentukan delta H reaksi jika 19 gram CS2 dibakar sesuai reaksi. Reaksinya ini sudah ada dan sudah diketahui AR-nya. Ya, ARC adalah 12S32. Jawab. Nah, untuk mengerjakan soal hukum Hess, maka cara yang perlu Anda pahami, yang pertama adalah reaksi yang ditanyakan itu ditulis terlebih dahulu. Saya ulangi, reaksi yang ditanyakan ditulis terlebih dahulu. Saya tulis di sini, ya, CS2 plus 3O2 menjadi CO2 plus 2SO2. Kita cek gas tara belum, C-nya 1, 1, S-nya 2, 2, kemudian O-nya 4 dengan 2, 6. Oke. Kemudian di atasnya kita beri garis untuk nanti kita jumlahkan delta H-nya plus. Ini delta H-nya berapa? Nah, gitu. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya perhatikan. Ini, yuk kita lihat bareng-bareng. Di ruas kiri ada CS2. Ruas kiri soal yang ditanyakan ada CS2. Dari 3 reaksi ini yang ada CS2 adalah reaksi pertama. Tapi CS2-nya di ruas kanan. Maka caranya dibalik reaksinya. Berarti kita balik CS2 dibalik menjadi C plus 2S. Delta H-nya. Oke, delta H-nya. Karena reaksi dibalik, maka ya delta H-nya dibalik tandanya. Dari plus 20 menjadi min 20 kilojoule per mol. Oke. Kemudian reaksi berikutnya ini di ruas kanan ada CO2. Ini ada yang ada CO2 adalah reaksi ketiga. Tapi ini di ruas kanan, ini juga di ruas kanan. Berarti ajek. Maka kita tulis lagi di bawah. Berarti C plus O2 menjadi CO2. Ya. Delta H-nya tak taruh di sini. Berarti tetap plus 94 kilojoule per mol. Oke. Terus di ruas kanan lagi ada SO2. Yang ada SO2 adalah reaksi kedua. Ini di ruas kanan, ini juga di ruas kanan. Cuma ini SO2 dikalikan 2, ini 1. Maka reaksinya bagaimana? Dikalikan 2. Kalau dikalikan 2, maka delta H juga dikalikan 2. Maka reaksinya dapat kita tulis berarti 2S dikalikan 2 plus O2 dikalikan 2 berarti 2O2 menjadi 2SO2. Delta H-nya dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 berarti menjadi min 140 kilojoule per mol. Oke. Nah,
Ruas kanan dan ruas kiri yang sama kita coret. Di ruas kanan tanda panah ada 2S. Kita coret, ada 2S. Ruas kiri ada 2S. Terus, ruas kanan ada C, ruas kiri ada C. Ada lagi yang sama, ruas kanan dan ruas kiri sudah habis. Berarti ini CS2, turunnya jadinya CS2 ini. 2O2 ditambah O2, berarti 3O2 jadinya ini. Ya. Kemudian 2SO2 jadinya ini. CO2 jadinya ini. Sudah klop. Nah, delta H-nya berapa? Ya tinggal menjumlahkan. Yaitu min 20 ditambah min 140 ditambah 94. Berarti ketemunya kita oret-oret di sini, berarti min 160 atau 160 dikurangi 94. Nah, dikurangi 94 nanti ketemunya min ya. Berarti 6, 15 kurangi 9 berarti 6, berarti 66. Berarti ketemunya adalah min 66. Min 66 kilojoule per mol. Nah, 66 kilojoule per mol. Nah, sekarang untuk yang dibakar tadi 19 gram. Nah, 19 gram itu berapa mol? Maka kita cari molnya. Mol dari CS2. Mol itu adalah gram per mr. Berarti sama dengan gramnya adalah 19 dibagi mr. Mr dari CS2. CS2. CS itu 32, S-nya 32, kalau CS2 berarti 64. 60 tambah 4 ditambah 12. 64 tambah 12 berarti 76. Ya, 76. Berarti 19 per 76. 6 sama dengan 0,25 mol. Nah, kalau begitu sekarang delta H-nya berapa? Delta H-nya tadi min 66 kilojoule itu untuk setiap mol. Nah, sekarang kalau 0,25 mol berapa? Berarti min 66 kilojoule per mol dikali 0,25 mol. Maka hasilnya adalah 66 dibagi 4 ya, kali 0,25 itu berarti kali seperempat. Kali seperempat berarti sama dengan dibagi sama saja dengan dibagi 4. Kita coret-coret ya. 66 bagi 4 dapat 1, 4 berarti 16. 24 dibagi 4 26 dibagi 4 dapatnya 6 berarti 24 masih 2. 20 dibagi 4 berarti 5. Nah, berarti 16,5. Berarti 16,5 kilojoule. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Hukum, guys. Yang kedua, diketahui CH3OH plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 22O, delta-nya adalah min 715 kJ per mol. Kemudian CO plus 22 plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 22O, delta H min 855 kJ per mol. Hitung delta H reaksi CO plus 22 menjadi CH3OH, delta-nya berapa? Sama. Jadi caranya, reaksi yang ditanyakan ditulis dulu. Reaksi yang ditanyakan apa? CO plus 2H2 menjadi CH3OH. Kemudian atasnya digaris ya, nanti delta H-nya berapa kan gitu. Nah, yang ada CO adalah reaksi kedua. Ya, reaksi kedua. Maka boleh ditulis dulu. Boleh dibolak-balik. Ya, misalnya ini saya tulis dulu. CO plus 2H2 plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Delta H-nya karena tetap berarti tetap min 885 kJ per mol. Nah,
Kemudian di ruas kanan ada CH3OH. Yang ada CH3OH adalah reaksi pertama. Tapi ini di ruas kiri dan ini soalnya ada di ruas kanan. Kalau begitu reaksinya berarti dibalik. Kalau dibalik nanti delta H-nya dibalik. Kalau dibalik berarti CO2 plus 2H2O menjadi CH3OH plus 3/2O2 dengan delta H, deltanya berarti dibalik ya, berarti plus 715 kilojoule per mol. Oke. Ruas kanan dan ruas kiri yang sama dicoret. Di ruas kanan ada CO2. Ini biar beda. Ini ada CO2, ini ada CO2. Di sini ruas kanan ada 22O, ada 22O. Terus di sini ada 3/2O2, ada 3/2O2. Berarti sisanya tinggal apa? Tinggal CO. Ini CO. 2H2, 22. Kemudian CH3OH, CH3OH, CH3OH. Nah, delta H-nya berapa? Ya tinggal jumlahkan. Jadi delta H-nya berapa? Dijumlahkan. Jadi min 885 ditambah 715. Kita oret-oret. Berarti 885 dikurangi 715. Berarti 0, 7, kemudian 1. Berarti min 170. Ya, ketemunya berarti min 170 kilojoule per mol. Nah, kita tidak perlu mencari molnya. Kenapa? Di dalam soal tidak ada gram, tidak ada apa. Ya, tuh. Itu untuk contoh yang kedua. Baik, dari dua contoh ini saya harapkan anak-anakku semuanya bisa memahami dengan betul. Oleh karena itu silahkan, ini ada tugasnya yaitu KI 3. Untuk yang kalorimetri ada 2 nomor dan untuk yang hukum HES ada 3 nomor. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin, kemudian dikirim di e-learning. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.